Jadi, salah. Oke, lanjut semuanya. Jadi, tujuan saya untuk membuat presentasi ini untuk mengenalkan apa itu Python, mengapa Python digunakan oleh banyak orang, dan proyek kita. Yeay! Apa itu Python? Jadi, Python itu adalah sebuah pemrograman, lebih ke bahasa sih ya. Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh banyak orang. Nah, Python ini bahasanya tuh mudah banget untuk digunakan dan mudah banget untuk dipahami manusia. Makanya dia tuh unggul dan banyak yang gunain. Nah, bahasa ini tuh ada uh, keuntungannya juga di berbagai jobs di dunia pekerjaan di era global sekarang. Nah, contohnya apa tuh? Jadi contohnya seperti data science, Internet of Things, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu tadi mengapa bahasa pemrograman unggul dan digunakan banyak orang ya? Jadi bahasa pemrograman Python mengapa unggul digunakan banyak orang? Karena job pekerjaannya tuh nggak hanya kayak data science, IoT, itu bisa untuk pengembangan web, machine learning, AI, itu kan harus menggunakan bahasa Python ya. Selain itu sintaknya tuh mudah sekali dan bisa dipahami oleh manusia sekarang. Nah, kebetulan bahasa Python ini adalah bahasa yang terbaru gitu, bahasa sekarang gitu. Lanjut, selain itu bahasa Python ini bisa digunakan oleh beberapa sistem operasi ya, gak hanya kayak Windows doang, no, salah. Jadi bahasa Python ini bisa digunakan di Windows, Linux, sama Mac OS. Itu tuh multiplatform banget. Selanjutnya ke yang terakhir nih ya, untuk project saya. Bukan saya deh, saya dan Iki gitu. Jadi project saya dan Iki menggunakan bahasa Python ini bertema program sistem yang mengkonversi temperatur suhu. Jadi di situ nanti kita hitung kayak temperatur Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reamer, dan ada jawabannya masing-masing. Begitu. Lanjut ke projectnya. Oke, lanjut aja ke sesi saya. Nah, sesi saya ini lebih ke fungsi konversi dari suhu Celcius ke satuan lainnya. Sama dengan kayak Kelvin, Fahrenheit, terus Reamer. Jadi lanjut aja. Nah, ini def ini konversi dari Celsius, buka kurung, Celsius, dan tutup kurung. Nah, apa sih itu def? Def itu artinya definisi. Nah, ini tuh mewakili semua input program. Jika tidak dimasukkan dalam seluruh konversi suhu, maka aksesnya tuh menjalankan terminal itu tidak valid atau tidak berjalan gitu. Jadi kalau nggak ada define ini atau definisi, itu nggak akan berjalan seluruh programnya yang kita input. Nah, nama fungsi ini tuh digunakan atau dinamakan konversi strip atau underscore dari Celsius. Jadi lanjut aja, ini nama fungsi ini nggak hanya digunakan untuk satuan Celsius, tapi bisa untuk inputan seperti suhu temperatur Kelvin. Nih ada, lihat coba nih, temperatur Kelvin, Fahrenheit, terus Reamer. Oke, selanjutnya ini ada tulisan return ya. Jadi return ini fungsinya untuk mengembalikan hasil dalam bentuk list setiap nested list. Nah, ini tuh mempunyai dua elemen ya. Jadi elemen pertama tuh nama satuan, ini nama satuannya seperti nested, seperti Celsius, seperti Fahrenheit, seperti Reamer, seperti Kelvin gitu. Nah, kalau kalian bertanya di mana sih nested list? Nah, jadi nested list ini ada di bagian deskripsi Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Reamer. Nih, ada nih. Nah, beserta angka penjumlahan, perkalian, dan konversi suhunya ya. Ini ada rumusnya ya, seperti tambah 273.15 Celsius kali 9/5 tambah 32. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan konversi dari
satu suhu ke satuan lainnya. Gimana nih contohnya? Oke, jadi contohnya tuh seperti ini ya. Kita masukkan satuannya. Oke, contoh kita satuannya Kelvin ya, kita pilih Kelvin. Nah, satuan lainnya ke Celsius. Ini ada hasilnya kan? Oke. Nah, kita hitung secara manual ya, apakah itu valid apa enggak. Oke. Nah, ini tampilan hitungan secara manualnya. Ini kan jawabannya valid ya sama programnya. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Iki. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Janita tadi, yang dimana saya akan menjelaskan fungsi untuk menampilkan suhu dalam berbagai satuan. Nah, dari codingan satuan itu ada di bagian sini ya. Nah, codingan itu mendefinisikan fungsi dengan nama tampilan suhu yang menerima satuan parameter. Dan parameter itu dibentuk dalam daftar list yang berisi pasangan nilai dan satuan suhu, yang dimana pasangan tersebut berupa tupel yang terdiri dari dua elemen. Ada nama satuan seperti Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan nilai suhunya. Nah, tupel itu apa sih? Tupel itu adalah salah satu tipe data yang ada di bahasa pemrograman Python, yang dimana digunakan untuk menyimpan sekelompok nilai. Nah, selanjutnya di baris ini mencetak judul atau informasi kepada pengguna bahwa hasil konversi suhu akan ditampilkan. Contoh codingannya itu seperti ini ya. Nah, codingannya itu berupa for satuan, nilai in suhu underscore list titik 2. Ini adalah codingan Neurama Loop for yang digunakan untuk menginteraksi setiap elemen di dalam suhu list. Setiap elemen dalam suhu list diasumsikan sebagai tupel yang berisi dua elemen, satuan dan nilai. Misalnya, jika salah satu elemen dalam suhu list adalah Celsius, nah itu bernilai 2,0, maka satuan akan berisi string Celsius dan nilai akan berisi angka 25,0. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian fungsi utama yang memberikan pilihan kepada pengguna. Nah, sebelum memulai dari opsi pemilihan itu, alangkah baiknya kita menaruh codingan yang berketikan itu DevMind. Nah, apa sih itu DevMind? DevMind itu bisa dijelaskan adalah definisi fungsi utama dengan nama main yang umumnya digunakan dalam banyak program sebagai titik awal eksekusi. Yang bisa dibilang itu adalah pembukaan awal untuk melanjutkan codingan gitulah. Nah, dan di codingan kami ini kami membuat yang namanya kata salam, seperti di baris selamat datang di program konversi suhu. Nah, di baris ini mencetak pesan selamat datang untuk pengguna. Tanda sama dengannya itu kami membuat ada 4, digunakan untuk membuat tampilan lebih menarik dan menyerupai header atau headline sesuatu programnya. Nah, lanjut di codingan pilih opsi konversinya. Baris ini mencetak pesan yang meminta pengguna untuk memilih opsi konversi suhu yang tersedia. Nah, seperti itu. Dan kami membuat 4 opsi pilihan, yaitu ya yang pertama. Opsi pertama itu Celsius ke satuan lain, yang kedua Kelvin ke satuan yang lain, yang ketiga itu Fahrenheit ke satuan lain, dan yang terakhir itu ada Reamer ke satuan lain. Nah, ini cara kerjanya sama saja, jadi saya akan mengambil satu contoh. Contohnya itu mungkin dari opsi kedua, Kelvin ke satuan lainnya. Kelvin itu bisa dikonversikan ke Fahrenheit, Reamer, dan Celsius. Nah, sama juga seperti Celsius ke Kelvin, Fahrenheit, Reamer, dan lain-lainnya lah. Sekarang bagian saya. Jadi saya kena di bagian fungsi utama yang memberikan pilihan kepada pengguna ya. Jadi saya ingin melanjutkan.
Nah, di sini kan ada tulisan if, pilihan equals 1. Jadi equals ini sama dengan ya. Jadi kita memasukkan pilihan. Pilihan itu artinya jika. Nah, memasukkan pilihan 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 pilihan, yaitu seperti Celsius, Kelvin, Fahrenheit, terus Reamer. Nah, di sini kan ada tulisannya Celsius sama dengan float. Float itu artinya tipe data yang hasilnya tuh kayak perkomaan. Contohnya 10,0, 15,0, terus 20,0. Nah, di sini ada tulisan input. Nah, input itu artinya memasukkan tipe data. Nah, tipe data ini kita kan menggunakan string ya. Itu buka kurung. Ini ada tulisannya masukkan suhu Celsius. Nah, itu merupakan tipe data string. Nah, ini bakal ditampilkan ke terminalnya. Contoh ya nih. Oke, kita coba. Nah, ini kan contoh kita pilih Celsius ya, nomor 1. Nah, masukkan suhu Celsiusnya tuh contoh 20 ya. Nah, ini ada tampilannya Celsius, 20,00 ya. Nah, ini kan ada tulisannya masukkan suhu dalam Celsius nih di pilihan if, pilihan 1. Nah, begitu juga dengan pilihan 2. Kalau kalian bertanya apa itu elif? Nah, elif itu merupakan jika juga, tapi dengan pilihan yang kedua setelah if. Jadi setelah ada opini if, itu muncul dengan elif. Misalnya kamu ingin memasukkan data yang lain, data string seperti Kelvin, Fahrenheit, dan Reamer. Nah, selanjutnya ini ada else. Nah, jika itu kayak sama jika juga, tapi maka tidak. Kalau misalnya nih, aku coba ya. Nih, sebentar. Kita pilih yang nomor 2 deh. Pilihan nomor 2 yaitu Kelvin. Nah, ini kan masukkan suhu dalam Kelvin ya, sesuai dengan pilihan nomor 2. Jadi, kita isi 30 deh ya. Nah, ini ada nih. Nah, kalau misalnya nih ya, kita isi nomor 7 lah. Nomor 7. Nah, pilihan tidak valid. Dia keluarnya, outputnya tuh pilihan tidak valid dari else. Jadi ketika kita memilih hal yang tidak valid, dia akan outputnya pilihan tidak valid. Jika tidak di luar pilihan itu sih ya. Oke, lanjut ke tampilan hasil konversi suhu list nih ya. Jadi kalau untuk tampilan suhu ini tuh lebih ke tampilan endingnya ya. Kalau misalnya nih kita nggak isi, kita hapus ya. Nah, kita isi nomor 2. Isinya 20 ya. Nah, dia nggak valid kan, nggak ada hasilnya kan. Nah, itu gunanya ada tampilan suhu. Sama juga dengan panggilan fungsi utamanya, if name, jika nama. Main tuh kayak sebuah kalimat yang untuk bisa dikonversi, dieksekusi gitu kan. Oke, lanjut. Coba kita hapus ya. Nah, dia nggak valid tuh, tidak ada deskripsinya untuk pilihannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.